Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Menantuku Aneh. Cerita ini ditulis oleh Widya Yasmin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kinanti, Ervan, malam ini ibu mau menginap di rumah sahabat ibu ya. Sahabat siapa? Sahabat ibu siapa? Di mana? Kenapa harus menginap? Tanya putra semata wayangku sembari mengernyitkan dahi. Itu Tante Santi. Kamu kenal kan? Oh, Tante Santi, yang suaminya baru meninggal itu. Iya. Kasihan dia, di rumahnya cuma berduaan dengan satpam karena pembantu dan tukang kebunnya tiba-tiba izin pulang kampung. Kalau begitu aku antar ya, ini sudah malam, ujarnya sembari melirik jam dinding yang jarumnya menunjukkan ke angka 8 malam. Tapi ibu sudah terlanjur pesan tukang ojek. Apa ibu sudah minta izin sama ayah? Nggak usah ngomong sama ayah deh, lagi pula dia akan selalu sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Tapi seorang istri wajib meminta izin pada suaminya jika hendak bepergian, ucap menantuku yang sejak tadi duduk terdiam sembari menyimak obrolan kami. Apa yang Kinanti ucapkan benar, Bu? Ervan kembali menyahut. Oke, nanti Ibu akan langsung menelpon ayahmu setibanya di sana, jawabku. Tidak lama kemudian terdengar suara klakson motor. Lalu aku segera bergegas menghampiri seorang lelaki muda berhelm dan mengenakan jaket berwarna hijau. Tolong jaga ibu saya baik-baik, Bang, ucap Ervan yang tampak mencemaskan diriku. Tukang ojek itu mengangguk, lalu bergegas membawaku pergi. Setelah melaju lumayan jauh meninggalkan rumahku, aku langsung melayangkan pandangan ke sekitar. Kebetulan sekeliling tengah sepi, karena memang lelaki yang membawaku itu sengaja membawaku melewati pabrik yang telah lama terbengkalai. Jadi kami tak melihat siapapun selama di perjalanan. Saat mengetahui bahwa jalanan sangat sepi, aku langsung melingkarkan tangan di pinggangnya. Aku kangen, bisikku. Sebentar lagi aku akan membuatmu melayang ke angkasa, sautnya sembari mengelus lututku. Namanya Yogi. Lelaki yang tampaknya seusia dengan Ervan itu adalah kekasihku. Kedekatan kami bermula saat aku memesan ojek online saat hendak ke minimarket. Saat itu dia tampak murung. Karena penasaran aku mencoba menanyakan apa yang terjadi padanya. Hingga dia bercerita bahwa dirinya ditinggalkan istrinya hanya karena ia seorang tukang ojek online. Sejak saat itu, kami sering bertemu dan saling bertukar pikiran. Jujur saja aku sering merasa kesepian karena suamiku sering berada di luar kota. Meski telah berusia 41 tahun, tapi aku masih merindukan belayan mesra dari seorang lelaki. Itu semua tidak kudapatkan dari suamiku karena ia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Sudah sampai, ujarnya sembari menghentikan motornya di sebuah rumah kecil tidak jauh dari pabrik terbengkalai. Rumah yang hanya memiliki 2 kamar itu telah lama ditinggalkan pemiliknya. Lalu Yogi mengontrak rumah itu dengan harga sewa yang sangat murah karena berada di kawasan yang sangat sepi dan lumayan mencekam. Setelah itu, Yogi langsung menarik tanganku untuk segera masuk ke sebuah kamar. Kamu tinggal sendirian di sini? Tanyaku sembari duduk di sebuah kasur tanpa dipan.
Ia mengangguk. Aku seneng banget karena malam ini tidak tidur sendirian, ujarnya sembari melingkarkan tangannya di pinggangku. Lalu kepalanya ia sandarkan di bahuku. Aku juga senang setiap kali bersamamu, karena rasanya aku kembali muda setiap kali ada di dekatmu. Tapi kamu memang awet muda. Awalnya aku mengira usiamu baru 28 tahunan, ujarnya. Alah, gombal. Serius, ujarnya sembari menghapus jarak di antara wajah kami. Cukup lama bibir kami saling berpagut, hingga tiba-tiba ia melepaskannya hingga membuat hasrat kewanitaanku meronta-ronta. Kenapa? Aku sedih banget karena belum bayar kontrakan. Sudah hampir seminggu aku gak dapat penumpang kecuali kamu. Nanti aku bantu buat bayar kontrakannya ya. Tapi sekarang kamu bahagiain aku dulu. Ia mengangguk, lalu melakukan sesuatu yang membuatku merasa terbang di awang-awang. Lumayan lama ia melakukannya. Ia benar-benar luar biasa, sehingga diriku merasa seperti seorang ratu. Saat aku tengah merasa terbang ke langit, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar. Kamu lupa mengunci pintu rumah? Tanya aku. Aku sudah menguncinya, ia menyahut. Setelah itu, kami segera mengenakan pakaian yang berceceran di lantai, karena pintu kamar digedor dengan keras. Sayangnya, di kamar ini tidak ada kamar mandi atau kolong ranjang, sehingga aku tak memiliki tempat untuk bersembunyi. Kamu tenang ya. Nanti bilang saja kalau kamu itu ibuku, soalnya tak ada yang mengenal ibuku. Aku langsung mengangguk. Lalu setelah itu kami segera membuka pintu. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa ada di rumahku? Tanya Yogi saat melihat wanita yang tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar. Seketika jantungku seolah hendak terlepas dari tempatnya saat mengetahui bahwa wanita itu adalah Kinanti. Wanita berusia 20 tahun yang baru beberapa bulan lalu dinikahi putraku. Ibu ngapain di sini? Tanyanya lembut tapi sorot matanya begitu tajam sehingga membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Tadi tukang ojek ini bilang gak punya uang buat bayar kontrakan, lalu dia mau menjual kulkas miliknya. Makanya ibu kesini buat lihat kulkas tersebut. Kulkasnya kan itu. Kenapa ibu malah mengurung diri bersama dia di kamar? Kinanti menuju kulkas mini yang tergeletak tidak jauh dari pintu kamar, lalu kembali menatapku dengan tatapan tajam. Kinanti, tolong lupakan semuanya ya. Anggap kamu tak mengetahui apapun. Nggak bisa, Bu. Aku tadi sempat mendengar suara menjijikan yang ibu lakukan dengan lelaki itu. Aku sudah tahu semuanya. Hal tersebut dosa, Bu. Ibu bukan hanya mengkhianati ayah, tapi ibu juga sudah melakukan sebuah dosa besar. Ibu akan melakukan apapun, asal kamu tidak membuka mulut kepada Ervan atau ayahnya. Aku akan tetap melakukannya, biar ibu disiksa sama ayah. Sementara kamu, akan saya pastikan kamu hilang dari dunia ini. Karena ayah mertua saya orang yang sangat kejam jika kehidupannya diusik. Aku sangat terkejut saat mendengar ucapannya. Suamiku memang seorang yang kejam jika terusik, namun ia sangat baik kepada orang-orang yang tak mengusiknya. Lalu dari mana Kinanti bisa mengetahui kepribadian suamiku? Karena selama ini suamiku tak pernah menunjukkan sikap aslinya loh pada menantuku itu. Kinanti, kamu akan menyesal jika membongkar semuanya. Aku langsung menarik tangannya dan mencoba mengancamnya. Aku harus membongkar kebusukan ibu agar ibu kapok. Plak. Aku langsung menamparnya dengan keras. Tetapi tiba-tiba ia malah balas menamparku. Udah, kita habisi aja dia.
ujar Yogi yang meminta izin terlebih dahulu padaku. Aku mengangguk. Lalu Yogi segera berlari mengejar Kinanti. Tidak berapa lama kemudian, ia telah kembali sembari menggendong tubuh Kinanti yang berlumuran darah dan tak sadarkan diri. "Hah, kamu apakan dia?" tanyaku yang mulai panik. "Aku tadi memukulnya dengan batu," ujarnya sembari membawa Kinanti ke belakang pabrik terbengkalai. Aku benar-benar tak menyangka jika semuanya akan sejauh ini. Niatku hanya mencari kenikmatan bersama Yogi. Aku sama sekali tak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa menantuku. "Ini mau dibawa kemana?" tanyaku yang mulai panik dan merasa ngeri saat mengikuti Yogi ke sebuah tempat yang gelap dan menyeramkan. "Kita buang dia ke sumur tua itu," ucapnya sembari menuju ke sebuah sumur. Tidak berapa lama kemudian, kulihat Yogi membuang tubuh Kinanti ke dalam sumur tersebut. Lalu setelah itu kami pun bergegas pulang. Setibanya di kontrakan, Yogi langsung membuka semua pakaiannya dan langsung menguburnya. Setelah itu ia segera mandi. "Tolong, antarkan aku pulang," rangaku yang mulai ketakutan. "Iya, sepertinya malam ini aku juga mau menginap di rumah temanku," ujarnya sembari bergegas mengenakan pakaiannya. Setelah itu, kami bergegas menuju motor setelah ia mengunci rumah itu. "Besok kamu transfer sejumlah uang ke rekeningku agar aku langsung pindah kontrakan," ujarnya. "Iya, tenang saja," jawabku. Beberapa saat kemudian, kami telah tiba. Lalu ia langsung bergegas pergi. Berkali-kali aku mengatur nafas agar Ervan tidak mencium gelagat aneh dariku. Setelah merasa tenang, aku langsung mengetuk pintu. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara derap langkah. Lalu pintu pun dibuka oleh seseorang. "Loh, ibu gak jadi nginep?" tanya seorang wanita muda berkulit kuning langsat yang membuat mataku seolah hendak melompat. Hantu!" teriakku saat menyadari bahwa itu Kinanti. "Ada apa ini?" tanya Ervan sembari mengucek kedua bola matanya. "Gak tahu, Mas. Tiba-tiba ibu berteriak histeris saat melihatku," ujar menantuku. Aku menatap wanita muda berambut hitam lurus itu. Kakinya masih menapak di lantai. Wajahnya tampak tidak pucat pasi seperti di film horor. Namun, bagaimana caranya ia kembali hidup setelah Yogi berhasil membuangnya ke dalam sumur? "Bukankah ibu mau menginap di rumah Tante Santi? Mengapa ibu kembali?" "Rumahnya horor banget, makanya ibu langsung pulang." "Lalu kenapa ibu berteriak saat melihat Kinanti?" "Ibu kaget aja lihat dia pakai jas putih, rambutnya panjang terurai kayak kuntilanak gitu." "Maafkan Kinanti ya, Bu. Kinanti gak bermaksud membuat ibu terkejut," ucapnya lembut sembari meraih tanganku. Tangannya begitu hangat, tidak sedingin es batu seperti yang diceritakan di film horor. Aku langsung memperhatikan keningnya. Seharusnya ada luka bekas penganiayaan yang dilakukan oleh Yogi. Anehnya tak kulihat luka apapun di wajah dan keningnya. Wanita muda yang berasal dari pedalaman Jawa Barat itu memang aneh. Keluarganya tinggal di sebuah desa terpencil yang dikelilingi perkebunan karet. Ia kuliah lalu bekerja di kota ini hingga akhirnya bertemu dengan Ervan. Awalnya aku tak menyetujui hubungannya dengan Ervan. Namun karena Ervan bersikeras bahkan sempat mengancam akan kabur dari rumah jika aku bersikeras menantang hubungan mereka, ya maka akhirnya aku terpaksa memberikannya restu. "Ibu, kenapa malah melamun? Mending langsung masuk kamar deh. Soalnya aku juga ngantuk,"
ujar Ervan hingga membuyarkan lamunanku. Tunggu sebentar. Ibu mau tanya, apa tadi Kinanti keluar? Enggak kok. Dari tadi Kinanti bersama Ervan di rumah. Jawaban Ervan membuat dahiku mengernyit. Tapi aku tak bisa menceritakan semuanya secara gamblang. Maka aku putuskan untuk segera masuk kamar. Sayang, menantuku yang sudah kamu masukkan ke sumur sekarang sudah kembali ke rumah. Aku langsung mengirimkan pesan pada Yogi. Bagaimana caranya dia keluar dari sumur? Lalu apakah dia melaporkan apa yang aku lakukan pada anakmu? Aku juga bingung. Dia tampak baik-baik saja. Tak ada sedikit pun luka di kepalanya. Lalu anakku bilang kalau sejak tadi wanita itu berada di rumah dan tak kemanapun. Maksud kamu bagaimana? Kok aku jadi bingung? Sama, aku malah lebih bingung. Sudahlah, aku mau tidur dulu. Sakit kepalaku. Ya sudah sayang, jangan lupa besok transfer. Aku akan memberikan langsung tanpa transfer. Soalnya tadi pekerjaanmu belum selesai. Kenikmatan yang kamu berikan belum finish. Oke, balasnya. Setelah itu, aku langsung menutupi tubuh dengan selimut. Karena bayangan Kinanti yang berlumuran darah dan dimasukkan ke dalam sumur terus menghantuiku. Tiba-tiba suasana menjadi gelap. Entah mengapa harus mati lampu segala di saat suasana terasa sangat mencekam. Aku mencoba tenang dan memejamkan mata karena malas mencari lilin. Sekitar beberapa lama kemudian, lampu tak kunjung menyala. Sementara aku tak bisa terlelap jika dalam keadaan gelap gulita. Akhirnya aku putuskan untuk bangkit dari tempat tidur, lalu beraba-raba senter di laci lemari. Untungnya benda itu dengan cepat kutemukan. Setelah itu aku langsung menyalakan senter dan berniat menuju kamar Evan. Mereka tampak tak bersuara, padahal keadaan gelap gulita. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu. Lalu terasa hembusan angin yang sangat kuat. Seketika aku langsung terhenyak saat menyadari bahwa diriku tak berada di kamar. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba aku berada di belakang pabrik terbengkalai, tidak jauh dari tempat sumur tua tempat Yogi membuang tubuh makhluk yang menyerupai Kanti. Tolong! Tolong! Terdengar suara teriakan bergema dari dalam sumur. Mengapa aku bisa berada di tempat ini? Bukankah tadi aku sudah pulang ke rumah? Tiba-tiba sesosok wanita muncul dari dalam sumur. Wajahnya tampak sudah hancur dan berlumuran darah. Bu, kenapa ibu tega membunuhku? Bu, tanyanya dengan suara yang begitu menyayat hati. Maafkan ibu Kinanti. Maafkan ibu. Bu, aku kedinginan dan kesepian di dalam sumur. Ibu harus menemaniku, ujarnya sembari meraih tanganku hingga seluruh bulu di tubuh ini langsung meremang karena sentuhannya sedingin es batu. Tolong! Teriakku. Kinanti langsung tertawa cekikikan hingga membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Tiba-tiba aku merasa ada cairan hangat keluar dari balik dua kakiku. Sementara tubuhku tiba-tiba membeku dan sulit untuk digerakkan. Tolong! Aku kembali berteriak dengan keras. Bu, bangun! Ibu kenapa? Tiba-tiba terdengar suara Evan. Aku langsung membuka mata dan menyisir seluruh ruangan. Aku langsung terhenyak saat menyadari bahwa tubuhku tengah terbaring di tempat tidur. Sementara lampu telah kembali menyala. Lalu kulihat Ervan dan Kinanti menatapku dengan dahi mengernyit. Ibu kenapa teriak-teriak? Ervan kembali bertanya.
Ibu tadi mimpi buruk, jawabku sembari menatap Kinanti dengan perasaan ngeri. Ibu, jangan lupa wudhu sebelum tidur, lalu membaca doa, ujar Kinanti dengan lembut. Aku menatap wajah menantuku itu. Wajahnya cantik alami, tapi menyimpan banyak misteri. Mungkinkah dia sosok sundel bolong yang ditancapkan paku di kepalanya sehingga kembali menjadi manusia, lalu bisa kembali menjadi menyeramkan di saat paku itu kembali terlepas? Semuanya benar-benar membuatku pusing. Kinanti, apa kamu tahu doa untuk mengusir hantu? Aku mencoba mengetes menantuku yang aneh itu. Sebagai sosok sundel bolong, dia tak akan mampu mengucapkan doa atau ayat Al-Quran, karena hal tersebut akan membuat tubuhnya terbakar. Baca A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq, lalu baca ayat kursi. Ibu lupa baca ayat kursi. Coba kamu bacakan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuzu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan seizinya. Allah mengetahui semua apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Seketika aku langsung menganga saat menyaksikan Kinanti mengucapkan ayat kursi beserta terjemahannya dengan fasih. Tapi maaf kalau Mas Nara nggak fasih. Oke, lanjut. Mungkinkah sesosok sundel bolong bisa membaca ayat kursi tanpa rasa takut dan rasa terbakar? Kalau begitu, ibu lanjut tidur ya. Kami juga mau kembali ke kamar ya, ujar Ervan. Apa ibu mau Kinanti temenin? Soalnya wajah ibu pucat pasi dan berkeringat. Ibu terlihat sangat ketakutan, ujar menantuku yang aneh itu. Tidak perlu, ibu tidur sendiri saja. Baiklah kalau begitu. Setelah itu mereka langsung bergegas kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, kulihat Kinanti tengah mencuci piring di dapur. Entah mengapa bulu kuduku meremang setiap kali melihatnya. Kuputuskan untuk kembali ke kamar. Sepertinya mulai sekarang aku harus menjaga jarak dengannya. Setelah itu aku kembali tidur karena kepalaku terasa sangat berat. Tok 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 tok. Ibu kenapa belum keluar dari kamar? Ibu sakit? Terdengar suara ketukan pintu disertai suara Ervan. Ibu gak enak badan, mau istirahat aja, sahutku. Setelah itu aku segera memejamkan mata. Lalu sekitar beberapa saat kemudian terdengar suara mobil Ervan yang meninggalkan rumah kami. Setelah Ervan pergi, suasana rumah terasa semakin mencekam. Padahal saat ini pagi menjelang siang. Lumayan lama suasana hening. Sepertinya Kinanti tengah membereskan rumah seperti biasa. Sebenarnya aku sangat menyukai menantuku itu, karena selain tak banyak menuntut, dia juga cekatan mengerjakan semua pekerjaan rumah tanpa pernah mengeluh. Sejak ada dia, rumahku selalu bersih dan rapi. Selain itu, dia juga sangat jago memasak, karena semua yang ia masak selalu menggugah selera.
Ibu. Tiba-tiba terdengar suara Kinanti disertai ketukan pintu. Mau ngapain? Tanyaku setengah membentak. Aku izin ke supermarket untuk membeli bahan makanan, sekalian ke mall untuk belanja pakaian. Sepertinya aku akan lama. Sarapan ibu sudah tersedia di meja ya? Iya terserah, jawabku. Sejak menikah dengan putraku, Kinanti memang jarang membeli pakaian. Sepertinya dia hendak menuruti ucapan putraku beberapa hari lalu yang memaksanya untuk membeli pakaian baru. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara klakson mobil. Sepertinya itu taksi online yang ia pesan. Lalu setelah Kinanti pergi, tiba-tiba ponselku pun bergetar. Kulihat sebuah notifikasi dari M-Banking. Sudah aku transfer. Maaf, aku tidak bisa pulang dalam waktu dekat karena masih banyak pekerjaan. Seketika aku langsung mendengus kesal saat membaca pesan dari suamiku. Dia hanya mampu menafkahiku secara lahir, sementara kepuasan batinku selalu ia abaikan. Tidak lama setelah itu, terdengar suara klakson motor. Lalu kulihat Yogi tengah berada di depan rumah. Aku segera beranjak dari tempat tidur, lalu bergegas membukakan pintu untuknya. Aku mau menagih janji, ujarnya sembari membuka telapak tangannya. Iya, tunggu sebentar, ujarku sembari meraih ponsel. Kinanti, setelah belanja kamu langsung ke salon atau nongkrong di mall terserah. Jangan dulu pulang sebelum saya suruh. Kebetulan banget bu, aku tak sengaja bertemu dengan teman sekampung yang menikah dengan orang dari kota ini. Dia mengajakku untuk makan sembari melepas kangen. Terserah, saya tidak peduli. Setelah itu aku segera menarik tangan Yogi menuju kamarku. Memangnya gak apa-apa kalau kita melakukannya di rumah ini? Ia tampak cemas. Suamiku sedang berada di luar kota, sementara menantuku sedang belanja ke mall. Kalau anak sematawayangku sedang bekerja. Baiklah, kita harus menggunakan waktu semaksimal mungkin, ujarnya sembari melepaskan semua pakaianku. Setelah itu, kami berdua tenggelam dalam kenikmatan dunia. Apa yang Yogi lakukan benar-benar membuatku dimabuk kepayang. Rasanya aku rela memberikan semua yang kumiliki untuknya, asalkan setiap hari ia mampu memberikan kepuasan seperti ini. Wah, ada dasar ibu-ibu. Oke, lanjut. Brak. Tiba-tiba pintu kamar didorong dengan keras, sehingga membuat kami terlonjak kaget. Apa yang sedang ibu lakukan? Tanya Kinanti sembari menatap tajam ke arah tubuhku yang tak tertutupi sehelai benang pun. Kinanti, bukankah sekarang kamu sedang berada di mall? Ibu gak ada kapok-kapoknya. Bisa-bisanya ibu melakukan perbuatan zina secara terus-menerus. Padahal semalaman ibu sudah memohon kepadaku untuk tidak membongkarnya. Bahkan ibu memalas dan mengatakan bahwa ibu menyesal melakukannya. Dek. Seketika aku langsung terhenyak saat mendengar pertanyaannya. Rupanya Kinanti yang saat ini berdiri di hadapanku adalah Kinanti yang semalam memergokiku. Entahlah, aku sendiri bingung memikirkannya. Tanpa berlama-lama, aku dan Yogi langsung mengenakan pakaian, lalu bergegas mendekati Kinanti yang tengah mencoba menelpon seseorang. Grab. Aku langsung meraih ponselnya. Kamu mau menelpon siapa? Tanyaku sembari menatap tajam ke arahnya. Mau menelpon polisi juga ya? Perbuatan kalian bisa kulaporkan agar kalian bisa terjerat hukum, ujarnya. Tiba-tiba Yogi membekap tubuhnya, lalu meringkus kedua tangannya ke belakang. Lelaki selingkuhan ibu ini sebenarnya memiliki banyak pacar yang jauh lebih tua darinya. Pekerjaan sebagai tukang ojek hanyalah topeng belaka, karena pekerjaan yang sesungguhnya adalah memoroti uang wanita dewasa yang kesepian. Tutup mulutmu,
bentak Yogi sembari menghantam pundaknya, sehingga Kinanti terjatuh ke lantai dan tak sadarkan diri. Dia akan sangat membahayakan jika dibiarkan hidup, ujar Yogi sembari meminta tali. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu diam saja dan lihat apa yang akan aku lakukan. Meskipun bingung, akhirnya aku menuruti ucapannya untuk memberikan tali kepadanya. Setelah itu, Yogi menyusuri seluruh ruangan. Entah apa yang ia cari setelah aku memberinya tali. Tiba-tiba ia membawa tubuh menantuku yang terkapar tak berdaya itu ke lantai atas, tempat kami biasa menjemur pakaian. Di sana, kulihat Yogi menggantung leher Kinanti ke langit-langit, lalu mengencangkan talinya. Setelah itu, ia turun dan menjatuhkan kursi dari kaki Kinanti. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku saat kulihat ia mencekik leher Kinanti, sehingga membuat tubuhnya bergetar hebat, merasakan rasa sakit yang teramat dahsyat. Masih bisa terdengar suara erangan menyakitkan dari mulut Kinanti, hingga membuat tubuhku terasa lemas. Lalu tidak lama kemudian, suaranya semakin melemah, sementara tubuhnya masih terus bergetar hebat. Pemandangan tersebut benar-benar membuatku bergidik ngeri. Jujur saja, aku tak tega melihat wajah menantuku yang tampak menderita, sehingga lidahnya terjulur keluar karena menahan rasa sakit. Tapi aku tak bisa melakukan apapun, karena jika ku biarkan ia hidup, mungkin aku akan dibunuh oleh suamiku. Tidak berapa lama kemudian, tubuh Kinanti tak lagi bergerak. Lalu Yogi segera meraih pergelangan tangannya untuk memastikan apakah nadinya masih berdetak atau tidak. Dia sudah mati, ujarnya sembari bernafas lega. Sementara seluruh tubuhku seketika terasa lemas. Aku sangat panik dan ketakutan. Bisa-bisanya aku menghilangkan nyawa menantuku yang selama ini sangat menyayangiku. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kamu sekarang pergi ke rumah temanmu untuk arisan atau mengajak dia nongkrong di mall, seolah tak terjadi apa-apa. Setelah itu kamu pulang, lalu langsung menelpon polisi. Nanti kalau polisi tanya-tanya, kamu bilang bahwa kamu sejak pagi pergi ke mall, lalu minta temanmu untuk bersaksi. Jadi, kamu melakukan ini seolah-olah Kinanti bunuh diri gitu? Tepat sekali, ujarnya. Lalu menarik tanganku untuk segera meninggalkan tempat itu. Meskipun aku bingung, akhirnya aku melakukan semua yang Yogi katakan. Bahkan aku juga mentransfer sejumlah uang yang ia minta, lalu segera mengantarku ke rumah Santi. Setibanya di sana, Santi tampak antusias saat aku mengajaknya untuk nongkrong di mall. Dirinya memang masih berduka dengan kematian suaminya, makanya ia membutuhkan teman untuk menghiburnya. Setelah asik berbelanja, ke salon, juga makan-makan, Santi mengajakku untuk ke rumahnya. Aku menuruti kemauannya, karena berencana membiarkan mayat Kinanti tetap berada di tali gantungan sampai ditemukan oleh Irfan. Saat di rumahnya, Santi menceritakan tentang perselingkuhan suaminya, hingga akhirnya ia dibunuh oleh selingkuhannya karena tidak mau bertanggung jawab. Setelah mendengar cerita Santi, tiba-tiba aku memikirkan suamiku yang jarang pulang. Entah mengapa aku jadi khawatir kalau dia juga mengkhianatiku seperti yang dilakukan oleh suaminya Santi. Benar-benar ibu-ibu yang tidak tahu diri. Jadi gendek ya kayak bacanya. Oke lah, lanjut. Tiba-tiba terdengar suara ponselku berdering hingga membuat Santi berhenti bercerita. Tunggu ya say, gue mau angkat telepon dulu. Santi mengangguk. Lalu aku segera mengangkat telepon. Ibu di mana? Kenapa belum pulang? Tanya Irfan. Ibu di rumah Tante Santi. Sehari ini kami jalan-jalan ke mall. Iya Kak Say?
Aku langsung memberikan ponsel pada Santi. Iya Irfan, seharian ini kami ke mall, ke salon juga makan-makan. Santi menyahut lalu mengembalikan ponselku. Irfan gak masalah kalau ibu pergi bersama Tante Santi, tapi ada hal penting yang ingin Irfan katakan sama ibu. Dari nada bicara Irfan, aku bisa menebak kalau dia telah menemukan mayat Kinanti yang tergantung di ruangan tempat menjemur pakaian. Seketika senyumku langsung mengembang, karena rupanya kali ini Yogi berhasil menghilangkan nyawa menantuku itu. Iya Irfan, ibu akan segera pulang, ujarku sembari menutup telepon. Ada apa say? Tanya Santi. Gue harus segera pulang, Irfan bilang ada hal penting yang harus segera ia katakan. Meskipun terlihat kecewa, tapi akhirnya Santi membiarkanku pulang. Lalu setelah itu aku segera bergegas memesan taksi online. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara klakson mobil. Lalu aku segera bergegas menghampirinya. Atas nama Ibu Heni? Tanyanya. Aku mengangguk, lalu segera masuk ke mobil. Lalu mobil itu pun segera melaju. Tidak berapa lama kemudian aku telah tiba. Lalu setelah membayar, aku segera masuk. Irfan, apa yang terjadi? Tanyaku saat melihat putraku yang tengah menunggu di teras. Ayo masuk bu, ujarnya sembari menarik tanganku menuju tempat jemuran. Ada apa Irfan? Kenapa kamu mengajak ibu ke sini? Tanyaku pura-pura tak mengetahui apapun. Ibu ikut saja, ujarnya sembari terus menarik tanganku. Setibanya di sana, aku langsung terhenyak saat melihat Irfan menunjuk sebuah jaket yang tergeletak begitu saja tidak jauh dari kursi yang dalam keadaan terguling setelah Yogi menendangnya. Aku langsung tercekat saat mengetahui bahwa itu adalah jaket Yogi. Lalu yang membuatku semakin tercengang adalah saat melihat tali gantungan yang telah kosong. Di mana Kinanti? Tanyaku. Ibu jangan mengalihkan pembicaraan. Maksud tali gantungan, kursi juga jaket ini apa? Tanyanya sembari menatap tajam ke arahku. Kau nanya ibu? Seharusnya kamu nanya Kinanti dong. Maaf, Kinanti baru selesai salat isya bu, ujar menantuku yang tiba-tiba muncul hingga membuatku terhenyak. Seketika mataku langsung membelalak saat melihatnya yang masih segar bugar. Padahal tadi ia telah tak bernyawa di tali gantungan. Bagaimana mungkin dia bisa kembali hidup? Padahal aku sudah memastikan nadinya yang tak lagi berdenyut. Sekarang ibu jelaskan, jaket siapa itu? Lalu mengapa ada tali yang menggantung? Juga kursi seolah ada yang mencoba melakukan percobaan bunuh diri? Tanya Irfan. Tanya aja sama Kinanti, apa yang terjadi? Jadi ibu mau aku mengatakan semuanya? Kinanti malah balik bertanya sembari menatapku dengan tajam, sehingga membuat dadaku kembali berdebar. Sebenarnya ada apa di antara kalian? Apa yang ibu sembunyikan? Tanya Irfan sembari menatapku penuh tanya. Ibu gak ngerti apa yang dimaksud Kinanti? Sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Aku mencoba playing victim. Kenapa semuanya jadi ribet begini sih? Irfan cuma tanya, ini jaket siapa? Soalnya tadi Kinanti bilang kalau seharian dia di mall, lalu bertemu dengan temannya. Lalu tiba-tiba Irfan lihat ada jaket, juga tali dan kursi. Sebenarnya ini ada apa? Apa dia bilang? Seharian ini Kinanti berada di mall. Lalu siapa yang memergokiku saat tengah memadu cinta bersama Yogi? Istrimu memiliki selingkuhan. Sepertinya tadi siang dia tidak ke mall, dia malah memadu cinta dengan selingkuhannya. Lalu Kinanti menyesal dan mencoba bunuh diri.
Tapi sepertinya dia berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Aku mencoba memutarbalikkan fakta karena terdesak. Tak mungkin aku mengaku kalau itu jaket Yogi. Mudah-mudahan dengan drama yang kumainkan, Kinanti bisa terusir dari rumah ini. Loh, kok ibu malah memfitnahku? Bukankah tadi siang ibu menyuruhku ke mall untuk belanja? Malah ibu juga menyuruhku ke salon. Ibu juga melarangku pulang sebelum ibu suruh. Sepertinya ibu melakukan itu karena ibu akan bertemu dengan seseorang. Lalu jaket itu adalah milik seseorang yang tadi siang bertemu dengan ibu. Lihat Ervan, istri kamu itu seperti drama queen. Dia pintar sekali membalikkan fakta. Aku langsung memasang wajah teraniaya. Ini cat dari ibu. Nih, catnya tadi. Aku belum menghapusnya, ujar Kinanti sembari menunjukkan pesan dariku. Aku langsung menepuk jidat dan merasa menjadi orang yang paling bodoh. Bisa-bisanya aku tak memikirkan tentang pesan yang kukirim pada Kinanti. Ibu, jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi? Cat ini menunjukkan bahwa ibu sengaja menyuruh Kinanti untuk tidak duluan pulang sebelum ibu suruh. Memangnya ibu mengundang siapa hingga tak mau ketahuan oleh Kinanti? Baiklah, ibu akan jujur. Sebenarnya ibu mengundang seorang lelaki yang bekerja sebagai tukang ojek online untuk mendengarkan curhatan ibu. Soalnya ibu kesal sama ayah kamu yang tak juga pulang-pulang. Bagaimana caranya ibu bisa mengundang dia? Lalu kenapa dia mau-maunya mendengarkan curhatan ibu? Ya, karena ibu sering memesan ojek sama dia. Akhirnya kami akrab hingga kami sering curhat karena kami memiliki nasib yang sama. Lalu maksud dari tali dan kursi itu apa, Bu? Sebenarnya tadi ibu berniat untuk gantung diri, tapi ibu mengurungkan niat. Lalu akhirnya ibu menelpon tukang ojek online itu untuk datang ke rumah ini. Tapi ibu hanya sebatas surat saja kan? Tidak sampai melakukan hal yang dilarang agama. Ervan kembali menatapku dengan penuh curiga. Sementara aku langsung menatap ke arah Kinanti. Aku sangat khawatir jika ia membuka mulut dengan apa yang telah dilihatnya. Ibu tak mungkin melakukan perbuatan sekotor itu. Aku sangat percaya sama ibu, ujar Kinanti tiba-tiba hingga membuatku terhenyak. Dia telah menyelamatkan nyawaku dengan menutup rapat-rapat perselingkuhan yang aku lakukan. Namun tetap saja aku curiga. Dia pasti sengaja melakukannya agar aku memiliki hutang budi, sehingga ia bisa dengan mudah memintaku melaksanakan apapun karena telah menyimpan rahasia besarku. Lihat, Bu, menantu yang telah tadi Bu fitnah ini malah membela ibu. Dia benar-benar cantik luar dan dalam, puji Ervan hingga membuat hatiku seketika terbakar. Bisa-bisanya putra semata wayangku itu memuji wanita yang belum lama ia nikahi secara berlebihan tanpa memperdulikan perasaanku. Baiklah, semuanya sudah clear. Ibu mau istirahat dulu. Setelah ini, ibu jangan lagi memiliki hubungan dengan tukang ojek itu, karena akan fatal jika sampai ayah mengetahuinya, ujar Kinanti tiba-tiba hingga membuatku menatap tajam ke arahnya. Iya, ibu harap kalian bisa menjaga rahasia ini rapat-rapat. Oke, asalkan ibu menyesali dan tak akan kembali mengulanginya. Iya, jawabku dengan wajah masam, lalu bergegas masuk kamar. Aku langsung membantingkan tubuh di tempat tidur. Seketika aku kembali memikirkan tentang menantuku yang aneh itu. Bagaimana caranya ia bisa kembali hidup setelah Yogi 2 kali mencoba menghilangkan nyawanya? Dan
Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.